Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan makalah saya dengan judul Digitalisasi Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dalam Mewujudkan Guru Hebat. Dalam rangka meningkatkan profesional guru dan diberlakukannya Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya, maka setiap guru yang ingin menaikkan pangkatnya diberlakukan untuk membuat pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Apa itu PKB? PKB merupakan singkatan dari pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ini bagi guru, di mana merupakan perubahan secara sadar akan pengetahuan dan peningkatan kompetensi guru sepanjang kehidupan kerjanya dan melaksanakan secara terus-menerus untuk mewujudkan guru profesional, bermartabat, dan sejahtera. Baik, selanjutnya tujuan PKB. Tujuan PKB ada dua. Pertama, tujuan PKB secara umum. Kedua, tujuan PKB secara khusus. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, tujuan PKB secara umum. Bertujuan untuk meningkatkan layanan pendidikan di sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Melalui PKB ini juga, guru diharapkan selalu meningkatkan kompetensinya, baik dalam penguasaan materi, pembelajaran, maupun metode yang tepat pada saat melakukan pembelajaran, sehingga peserta didik dapat memahami dan berperan aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, tujuan PKB secara khusus. Adapun tujuan PKB secara khusus, pertama, meningkatkan kompetensi guru untuk mencapai standar kompetensi yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku. Yang kedua, memutakhirkan kompetensi guru untuk memenuhi kebutuhan guru dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk memfasilitasi proses pembelajaran peserta didik. Yang ketiga, meningkatkan komitmen guru dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga profesional. Yang keempat, menumbuhkan rasa cinta dan bangga sebagai penyandang profesi guru. Yang kelima, mengangkat harkat, citra, dan martabat profesi guru di masyarakat. Dan yang terakhir, akan memotivasi guru untuk tetap memiliki komitmen melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga profesional. Baik, slide selanjutnya membahas tentang jenis-jenis pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB bagi guru. Ada 3 jenis PKB bagi guru. Yang pertama, pengembangan diri. Pengembangan diri di sini merupakan usaha peningkatan kemampuan kompetensi guru itu sendiri dengan cara mengikuti diklat, workshop, seminar, MGMP, ataupun melakukan kegiatan kolektif guru lainnya. Yang kedua, publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah di sini merupakan susunan karya ilmiah, kemudian mempublikasikan karya tersebut pada gagasan ilmu di bidangnya masing-masing. Kemudian yang ketiga ada karya inovatif, yaitu dengan melakukan kegiatan-kegiatan dalam upaya meningkatkan kompetensi keprofesian guru itu. Contohnya, menemukan teknologi tepat guna dan membuat atau memodifikasi alat pelajaran atau alat peraga sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Baik, slide selanjutnya akan membahas tentang manfaat PKB. Berguna bagi siapa saja PKB ini? Kita akan bahas. Yang pertama, manfaat PKB bagi peserta didik. Dengan adanya pelaksanaan PKB, maka peserta didik memperoleh jaminan pelayanan dan pengalaman belajar yang efektif. Yang kedua, manfaat PKB bagi guru. Kepada guru, dengan melaksanakan PKB, akan dapat memenuhi standar dan mengembangkan kompetensinya masing-masing, sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas utamanya secara efektif, sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik untuk menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Selanjutnya yang ketiga, manfaat PKB bagi sekolah atau madrasah akan mampu memberikan pelayanan pendidikan yang lebih baik dan berkualitas bagi peserta didik. Kemudian yang keempat, manfaat PKB bagi orang tua dan masyarakat akan memperoleh jaminan bahwa anak mereka mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas dan pengalaman belajar yang efektif. Kemudian yang terakhir, manfaat PKB bagi pemerintah. Dengan adanya program PKB tersebut akan memberikan jaminan kepada masyarakat tentang layanan pendidikan yang berkualitas dan profesional. Baik, saya lanjut. Sesuai dengan judul makalah saya, yaitu digitalisasi kegiatan PKB untuk mewujudkan guru hebat, akan saya ambil dan saya lihat dari
Sudut pandang revolusi industri 4.0. Nah, di era revolusi industri 4.0 pada saat sekarang ini, muncul teknologi baru yang mengakibatkan perubahan yang sangat luar biasa di semua bidang, tidak terkecuali pendidikan. Apabila fungsi guru hanya sebatas transfer ilmu kepada siswa atau hanya sekedar mengajar di dalam kelas saja, maka perannya akan digantikan oleh teknologi di era revolusi industri 4.0. Teknologi terus berubah menjadi lebih cepat atau menjadi lebih murah. Namun saat ini masih banyak guru yang resisten terhadap perkembangan teknologi sekalipun dunia pendidikan telah bertransformasi. Padahal saat ini justru dibutuhkan guru-guru terbaik yang memahami dinamika kelas dan memanfaatkan teknologi guna mengedukasi siswanya. Teknologi akan membuat guru lebih percaya diri dan lebih mudah dalam mengajar siswa sehingga mampu mengubah ruang kelas menjadi ruang belajar yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Di era revolusi industri 4.0 pada saat sekarang ini, guru harus memiliki 5 kompetensi. Yang pertama, educational competence, yaitu kompetensi mendidik atau melakukan pembelajaran berbasis internet sebagai basic skill-nya. Yang kedua, competence for technological commercialization, yaitu kompetensi mendidik siswa memiliki sikap kewirausahaan berbasis teknologi yang merupakan hasil inovasi siswa itu sendiri. Yang ketiga, competence in globalization, dunia tanpa sekat, tidak gagap terhadap berbagai budaya, kompetensi hybrid, dan keunggulan dalam memecahkan masalah. Yang keempat, competence in future strategies, dunia mudah berubah dan berjalan cepat sehingga punya kompetensi memprediksi dengan tepat apa yang akan terjadi di masa depan berikut strateginya. Kemudian yang terakhir, counselor competence. Guru harus mampu menjadi seorang konselor atau psikolog bagi peserta didiknya. Jika tadi saya berbicara tentang digitalisasi kegiatan PKB dari sudut pandang menghadapi revolusi industri 4.0, tidak jauh beda dengan bencana COVID-19 yang kita alami saat ini, di mana kita diwajibkan physical distancing hingga melakukan pembelajaran secara daring. Untuk itu, kita sebagai guru hendaknya tidak resisten dan selalu mengikuti arah zaman dan kemajuan teknologi untuk memaksimalkan mutu pendidikan saat sekarang ini. Kita bisa ambil contoh, misalnya kita tetap bisa melakukan MGMP tetapi secara virtual. Begitu juga dengan pembelajaran, misalnya dengan aplikasi e-learning atau aplikasi apapun yang disediakan oleh madrasah atau sekolah tempat kita mengajar. Dengan demikian, peran guru tak akan tergantikan oleh teknologi dan tetap bisa menjadi fasilitator, motivator, inspirator, mentor, pengembang imajinasi, kreativitas, nilai-nilai karakter, serta teamwork dan empati sosial. Teknologi juga tidak dapat menggantikan peran guru sebagai pembentuk karakter peserta didik. Namun guru diharapkan untuk terus mengembangkan kompetensinya sehingga masalah terkait dengan mutu pendidikan di Indonesia yang lebih rendah dibandingkan dengan negara lain bisa segera kita selesaikan. Baik, sekian presentasi dari makalah saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.